Kak gue balik ke Bogor sekarang kayak gitu. Terus, yang harusnya baliknya? Besoknya kan gue bilang, loh kenapa bukannya balik besok gitu. Iya, temen gue meninggal, ada yang meninggal, tenggelam di kolam renang. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel ini. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan cerita horornya seputar pengalaman beliau menginap di sebuah hotel yang katanya angker. Penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. halo, selamat datang Kak di Jagat Sukmo. Boleh perkenalkan dirinya? Ya, halo, nama gue Santi. Oke, dengar-dengar nih Kak Santi punya cerita yang menarik nih dan horor mengenai pengalamannya di sebuah hotel ya. Oke, kita langsung aja dengerin ceritanya. Gimana Kak? Jadi ceritanya itu waktu gue masih sekolah sih ya. Tepatnya itu kayak acara study tour gitu. Nah, itu tuh tahun berapa? Itu sekitar tahun 2006 2007 lah. Oh, 2006. Nah, 2007 itu kayak study tour kita masih kayak kelas 2 gitu. 2 SMA. Oke. Terus itu kita jalan-jalan tuh ke Jogja. Daerah Jogja. Nginep di salah satu hotel daerah Jogja. Itu acaranya itinerary-nya itu 4 hari 3 malam. Nginep di hotel itu? Di hotel itu gitu. Nah, singkat cerita pokoknya kita perjalanan, kita sampai Jogja itu jalan gitu ya, tadi terus nyampe ke hotelnya itu udah malam. Sekitar jam? Sekitar mungkin habis Isya gitu lah. Jam 7, jam 7, jam 8 udah. Begitu nyampe masuk hotelnya itu, nah hotelnya ini tuh bentuknya tuh kayak hotel-hotel zaman dulu gitu loh. Kayak identik banget Jawanya gitu. Jadi banyak ukiran-ukiran gitu kali ya? Iya, kayak dia nggak tingkat. Gedungnya tuh kayak kalau kita keraton gitu loh. Iya. Jadi kayak banyak dan ada kayak pendopo. Banyak gitu. lorong-lorong juga gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah, kebetulan kamar kita tuh pas di depan parkiran bisnya itu tuh di depan kamar kita. Kita tuh dapat kamar yang pas di depan itu. Di depan parkiran? Parkiran itu. Nah, begitu kita masuk tuh lampunya tuh mati. Pas yang kamar gue, pas kamar gue, kalau lampunya mati gitu. Nah, di satu kamar itu kita tuh berenam. Kamarnya memang besar. Kamarnya memang besar gitu. Udah, singkat cerita kita turunin barang-barang lah dari bis gitu kan, masuk ke kamar, gitu buka, kayak kamarnya gede nih gitu. Mungkin karena itu kita ditempatin berenam itu kan, udah sama extra bed lah udah. Kalau sorry gue potong, boleh dijelasin layout kamarnya nggak? Kayak dari pintu ada apa dulu, ada kamar mandi kah gitu? Enggak sih, kita masuk itu kayak dia tuh kayak modelnya tuh kayak kos-kosan gitu karena nggak tingkat kan. Jadi depan gini, depannya tuh ada bangku dua kayak teras gitu, bangku dua sama meja. Begitu masuk, ini udah langsung kasur. Kasurnya ada dua? Ada dua, terus dua. ada yang besar, benar ada dua. Terus ini TV gitu, kayak ada bangku. Nah, sebelah sana tuh toilet. Kamar mandi udah kan. Ada lemari? Lemari ada ya? Gitu. Udah masuk gitu, udah kan kita biasa lah rapi-rapi dulu, naruh barang. Terus kita ngecek kan, biasa lo kamar kan, kita ngecek ke kamar. Dan kamar mandi itu gede banget sih. Menurut gue tuh mungkin kayaknya tuh hotelnya tuh memang modelnya tuh kayak resort cottage zaman dulu gitu loh. Dan kamar mandinya tuh ada batapnya. Udah kan kita udah siap-siap rapi-rapi gitu. Nah udah, terus kita kumpul nih ke pendopo untuk makan malam. Ya kan dari hotel, dari kamar kita itu untuk ke pendopo itu tuh kita tuh jalannya tuh kayak lewatin taman, tapi tuh ada pohon gede-gede gitu loh. Pohon gede-gede. Masih gitu, di satu kawasan hotel itu kan? Masih di satu kawasan, karena memang kan itu kan nggak tingkat tapi luas gitu kan areanya. Di pendoponya itu kayak di sentral tengah gitu kan. Cuma, nah dari situ aja tuh kita udah kayak ini tuh kok kayak hotelnya tuh serem banget karena lampu depan kamar kita aja udah mati kan. Nah, kata si penjaganya sih nanti diganti gitu kan.
Nah terus di deretan itu tuh kita tuh kayak ada sekitar 4 atau 5 gitu. 4 atau 5 kamar. Kamar betul. Jalan terus lewatin kayak taman gitu, pohon-pohon gitu udah ke pendopo, udah singkat cerita udah kita makan malam gitu. Nah pas balik mau balik ke kamar gitu kan biasa kan kita kan kalau jalan kan kayak kerumunan gitu, tapi ini tuh dalam suasana hening gitu loh, jalan mau ke kamar kan karena kan kita udah capek Pas kan. banget lagi nggak ngobrol gitu ya. Lagi nggak ngobrol, terus namanya juga kan capek kan baru nyampe, terus makan pas ke kamar mau jalan ke kamar gitu ada suara kayak ketawa gitu. Di mana posisinya, di belakang, di atas kah? Kayak agak samar sih gitu. Cuma kita namanya anak ini kan lari dong, jadi otomatis gitu loh kayak yang kabur lah ya. Iya, dan yang denger tuh bukan cuma gue doang. Semuanya gitu. dengar, kerumunan gitu. itu dengar. Iya, tapi kayak kita tuh masih mikir itu tuh suara apa gitu. Tapi cewek. karena udah ketakutan, jadi kita tuh kayak lari gitu ke kamar. Udah pas sampai kamar tuh kita kayak ini suara apa? Tadi suara apa ya gitu kok kayak ketawa gitu suaranya gitu, aneh gitu. Nggak tahu lo udah lo akhirnya ya udahlah, udah kayak gitu. Udah itu malam pertama. Terus udah masuk nih ke hari kedua. Nah hari kedua juga kita kan pergi kan dari pagi itu jalan lah gitu namanya study tour. Jadi di hotel itu tuh kayak cuma buat tempat istirahat gitu hari pertama, hari kedua. Nah hari kedua ini sama nih kita nyampe ke hotel itu kayak udah malam lah, kayak abis maghrib gitu lah. Abis maghrib, terus abis itu udah nih mandi gitu. Mulai lagi nih kok kayaknya perasaan tuh ke kamar mandi tuh nggak enak gitu. Si lampunya tuh kayak redap-redup gitu loh. Kayak lampu udah mau habis mau mati. Iya, kayak lampu koslet gitu kan, redap-redup gitu. Terus ya udahlah, tapi kita nggak terlalu notice lah itu kan, ya udahlah mandi gitu. Karena di kamar juga kan rame kan, maksudnya berenam gitu kan, udah nih. Terus kita jalan nih mau makan malam kan, balik ke pendopo yang semalam itu kan. Pas balik, terus kita di kamarnya udah nanti kita jalan kayak hati-hati gitu ya gitu. Terus kayak udahlah kita jalan bareng-bareng nih, kalau ada suara-suara kayak gitu kita langsung lari lagi gitu. Udah jalan aman tuh, aman. Terus balik juga aman. Udah di malam kedua itu nggak terlalu kejadian apapun ya. Terlalu kejadian apa-apa, cuma yang itu kayak lampu kamar mandi tuh kayak kedip-kedip gitu, kedap-kedip gitu. Udah terus tapi pas pas malam kedua itu kita tuh abis makan itu kita tuh kayak ada acara nyanyi-nyanyi gitu loh. Di pendopo itu? Di pendopo itu kayak ada hiburan-hiburan gitu. Iya. Nah cuma gue sama yang sekamar itu kan kita kan kebetulan kan maksudnya emang deket gitu kan. Udah kita jalan-jalan aja yuk, muter-muter, karena kan kayak baru masih jam 7, jam setengah 8-an gitulah. Jalan lah kita. Muter-muter hotel muter-muter hotel? Enggak, muter-muter hotel. Karena hotelnya juga kan gede kan, dan kamar kita tuh kan kayak sebenarnya sih itu area tuh kayak di samping, cuma kita belum ke dalam-dalam gitu loh. Karena di depan dekat parkiran tadi kan ya. Terus akhirnya kita muter tuh, tapi rame-rame gitu lah. Berenam itu yang sekamar, jalan ke belakang kita ngeliat ke kolam renang. Ada kolam renang. Ada kolam renang, karena kan kita pikir kan besok tuh kita tuh ada kayak jam bebas lah, mungkin kita bisa renang atau gimana gitu. Nah kita kesana tuh kayak gue sih nggak tahu ya, cuma gue tuh ngerasanya tuh kayak kok kayaknya hawanya gimana gitu. Si kolam renang itu tuh kayak zaman gimana ya, kayak kolam renang berantakan gitu sih menurut gue gitu kan. Udah, nah terus udah keliling, terus kayak menurut gue kayaknya kolam renangnya enggak banget nih. Kalau penerangan di kolam renangnya terang sama kayak redup gitu, padahal kalau malam gitu kan kita kan bisa, itu kan juga kan di area luar ya, kayak ada kebun-kebunnya gitu kan, dia kayak ada playground tapi kayak kecil gitulah gitu. Tapi menurut gue tuh memang hotel itu dari awal kita datang tuh penerangannya sih yang kurang. Jadi kayak kesannya tuh udah ini yang gitu. Horor gitu ya. Udah pas udah kita keliling gitu kolam renang. Nah di situ gue kayaknya sama temen gue nih yang satu, kita tuh ngeliat kayak sosok gede tinggi tuh, pokoknya gue nggak tahu dia ngejelasin tuh kayak cuma kayak bayangan tapi tuh jelas gitu loh. Di mana posisinya? Di deket
pojok kayak kolam renang gitu kan kayak ada pohon gitu kan, karena dia kan banyak kan pohon-pohon gitu, kayak gue bilang kayak kolam renang nih gini, terus di sini tuh kayak ada playground kecil gitu, kayak perosotan atau apa di situ tuh ada pohon. Nah iya di situ. Nah gue tuh spontan dong lari sama temen gue ini, makanya gue bilang mungkin kayak dia juga lihat. Nah gue berdua nih lari nih, nah yang lain ngejar dong, karena kenapa nih gitu kan, dia penasaran kan nggak dapet gitu kan. Sudah nih lari-lari terus di kamar, tapi gue tuh kayak ya udah. Nggak cerita nggak cerita karena gue pikir udah deh, takutnya malah jadi seram karena kan kita masih ada beberapa malam lagi malam lagi gitu kan. Udah nih akhirnya kalau gue potong, sosoknya itu tinggi besar, matanya nggak kelihatan, jadi kayak gelap bayangan hitam, sosok hitam gitu aja. Besarnya berapa meter? 2 meter, 3 meter? Iya sekitar segituan sih, yang jelas lebih tinggi. Oke. Sosok kayak gitu ya. Terus udah nih, singkat cerita tuh gue dari situ tuh kayak udah ngerasa aduh ya ampun ini hotel kenapa sih gitu kan, gak enak banget gitu. Nah di hari ketiga udah, nah ini berarti malam terakhir ya? Malam terakhir, benar. Malam terakhir. Nah kita itu kan memang jadwal itu kan memang namanya study tour kan pergi-pergi, jadi di hotel itu tuh kayak cuma singkat tidur, gitu loh. Nah pas hari ketiga ini maksudnya malam terakhir itu kita nyampe hotelnya tuh sore. Yang ada free time itu bukan? Iya benar, yang ada free time gitu. Nah itu tuh temen-temen yang lain tuh banyak tuh yang renang. Nah cuma di kamar gue karena kita kemarin udah lihat yang ngalamin kayak gitu, jadi udah deh kayaknya kita nggak usah renang deh, nggak usah apa gitu. Terus udah abis maghrib biasa bersih-bersih, terus mau makan malam, kejadian lagi. Pas penampakan mau jalan ke sana tuh ketawa lagi, tapi kayak agak-agak samar gitu loh. Ketawanya tuh cewek atau cowok? Cewek. Kayak ya mungkin Miss K kali ya, gue nggak tahu deh tuh. Ketawanya tuh panjang atau gimana? Bisa digambarkan nggak? Masalah melengking atau ketawa? Enggak kayak ketawa kita kalau bercanda gitu-gitu doang. Lama durasinya? Enggak sih, enggak terlalu. Cuma abis ketawa kalian kabur gitu kali ya? Jalan cepet gitulah gitu. Udah jalan makan, udah tuh terus balik tuh udah ya mungkin dalam hati udah baca-bacaan kali ya, balik ke kamar tuh gitu. Dan kita juga nggak ada yang cerita satu sama lain dulu kan gitu kan, udah balik ke kamar. Terus ya udah gitu balik ke kamar, terus kita kan itu kan berenam kan. Nah kita beres-beres karena besoknya kan pagi kita mau check out kan. Oh iya, karena itu malam terakhir. Gitu. Betul, karena itu malam terakhir udah. Nah 2 temen kita ini itu tidur duluan. Jadi 4 orang masih bangun. 4 orang masih bangun, masih beres-beres lah, packing segala macam gitu. Yang 2 orang ini udah tidur. Nah kan lagi hektik-hektiknya tuh kita rapi-rapi gitu, packing buat besok check out. Nah temen kita itu yang 2 tidur, yang 1 tuh tiba-tiba tuh kayak bangun tapi merem sambil nangis, sambil nunjuk-nunjuk ke atas gitu, tapi nggak ngomong apa-apa, kayak cuma gitu, terus nunjuk-nunjuk gitu. Nah temen gue yang 1 nih gitu, yang lain tuh sampai nepok-nepok pipinya biar gini gitu biar bangun. Lo kenapa gitu, terus dia masih tetap kayak gitu sampai akhirnya panik kan kita kan, panik, terus kita mau lapor guru nih. Terus tiba-tiba dia diem gitu aja, diem tapi melek, diem melek, terus ngeliatin kita, terus nggak lama tidur lagi. Merinding nih. Terus kayak ya kita bingung dong. Dia tidur lagi aja, dia tidur lagi. Nggak bangun-bangun lagi. Maksudnya malam itu? Iya sampai itu. Sampai pagi gitu. Sampai pagi. Terus kita nih, aduh, nih kayaknya gue tuh dari situ tuh udah kayak, aduh, kayaknya nggak bener nih ya. Pengen cepet-cepet gitu lah. Udah. Nah, udah nih tidur ada. Nah, ini menurut gue sih yang paling epic nih pas pagi-pagi. Kita kan bangun kan agak kesiangan kan. Paginya jam berapa nih? Sekitar jam 7-an gitulah. Jam 7-an, karena kan kita kan harus kayak check out nih biar nggak terlalu malam gitu. Pulang, kita jalan jam 8 lah, 8 atau setengah 9 gitu lah. Udah rapi-rapi, udah nih teman-teman gue nih udah pada bawa nih, udah pada rapi nih, udah bawa nih kamar ke sebelah juga udah pada rapi, udah kedengeran deh gitu. Nah udah nih teman-teman gue udah pada gantian mandi, karena kejadian-kejadian gitu jadi kita kan mandi itu barengan ya, dua gitu. Karena takut juga, terus karena ini juga. Nah kebetulan banget gue tiba-tiba kebelet pup. Ya kan? Terus karena kamar mandi penuh, gue ke sebelah lah, ke temen gue yang kamar sebelah. Gue bilang, gue numpang dong ke kamar mandi gitu, karena masih ada yang mandi nih gitu. Terus kebetulan sebelah itu udah pada mandi, mereka udah pada rapi. Terus mereka bilang, yaudah nih kita juga udah pada rapi kok, nih lo pegang aja kuncinya.
gitu. Oh, Ntar udah selesai kan, udah dong, gue udah rapi-rapi, gue yaudahlah gue sekalian mandi. Berarti lu sendirian kondisinya sendiri, di dalam kamar itu? di sebelah gitu. Dan ya udahlah gue karena udah posisi udah buru-buru, kunci gue pegang kan, gue kunci dari dalam, karena gue pikir kan ya namanya gue mau mandi kan, takutnya lah. Ini pintu kamar berarti ya? Pintu kamar gue kunci. Terus gue ke kamar mandi, udah nih gue lagi di kamar mandi, terus gue lagi pup lah gitu, terus tiba-tiba tuh ada yang ngetok. Padahal lu kunci ya? Kamar mandi, gue belum ngeh dong, ketok sekali, udah, terus gue diem tuh, terus ketok lagi, terus gue bilang iya sebentar, apaan sih gitu, orang lagi kamar mandi gitu kan, udah, terus lampu tuh kayak lampu kamar mandi gue, yang kedap-kedip. Nah kamar mandinya tuh emang settingan itu sama semua dan lampunya juga sama kayak lampu. Sorry, lampu itu warna kuning apa warna putih? Kuning gitu, kayak lampu 5 watt gitu. Iya. Ya kayak gitu. Terus udah lampu kedap-kedip, aduh ya ampun ada aja sih kata gue gitu kan, maksudnya dalam hati itu udah nih tiba-tiba itu dari ada sosok masuk ke batap. Berarti lu bisa lihat ya, batapnya di sebelah kanan lu atau kiri lu? Sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri. Kan pintu gitu kan, terus ini kloset, terus batapnya itu sebelah kiri gitu. Gitu. Oh. Bayangan gede, tinggi. Sama Kayaknya tuh yang lu lihat? Kayaknya. Sama yang dilihat di dekat kolam renang itu ya? Terus? Gue juga. Lu lari? Gue gak bisa dong. Oh iya. Gue udah buru-buru, gue udah panik, gue udah buru-buru, udah gue cuci aja deh, gue udah nggak mikir apa-apa lagi. Begitu gue keluar dari kamar mandi, gue baru ngeh kan, ini kan, gue mau keluar kan, gue buka dong kunci, ini kan gue kunci dari dalam ya. Terus tadi siapa yang ngetok-ngetok pintu kamar mandi? Merinding gue. Ya kan? Ya terus. Gue tuh yang kayak, udah speechless, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue udah cuma ganti baju, terapi udah gue naik bis, udah gue packing. Gue sampai nggak sempet sarapan, gue sampai nggak udah. Terus sosok itu pas masuk bathtub udah hilang, udah gitu. Dan gue buru-buru karena gue udah ketakutan. Iya, takut gue ketemu lagi atau gimana kan, tuh sosok udah gue keluar aja. Waduh. Terus jadi gue tuh yang kayak mikir, aduh gila nih, parah banget sih. Akhirnya setelah di bus ada nggak obrolan antara siswa? Gue udah nggak ngebahas gitu, udah gitu kan udah balik gitu kan, udah jalan pulang, udah yang sambil kayak kita beli oleh, udah ini udah nggak ada, dan gue nggak buka percakapan itu karena udah. Nah gue ngomong itu setelah gue udah di sekolah ketemu. Jadi kan biasanya kan kalau habis study tour terus hari berikutnya kan kita libur kan istirahat dulu. Nah pas hari keduanya gitu di sekolah, gue duduk sebangku nih sama yang teman sekamar gue kan, gue ngomong tuh, gue ngobrol, gue bilang, gue ngasih tahu gini. Ternyata yang dia alami juga sama gitu, maksudnya dia tuh kayak ngerasa, emang tuh gue juga aneh gitu. Itu kan yang kita ketawa gitu kan, dari yang mulai ketawa, terus yang gue bilang kenapa dia juga lari, ternyata dia lihat itu yang di kamar di kolam renang. Terus gue bilang, akhirnya gue cerita, iya tuh terakhir tuh makanya kenapa di kamar mandi, gue sampai nggak mandi, gue sampai ini kayak gitu deh. Selain kalian yang di kamar berenam itu, teman-teman yang lain nggak ada yang ada cerita tuh? Gue nggak nanya sih, gue cuma sama temen. Mungkin ya kalau yang sekamar sama gue kan kayak kita jalan ke pendopo gitu kan kedengeran kan suaranya gitu, ada ketawa-ketawa gitu kan, sama lampu kamar mandi yang udah itu tuh sampai kita pulang aja tuh lampu kamar depan tuh nggak diganti. Katanya sih udah diganti tapi koslet. Ya. Gue nggak tahu deh. Hotelnya ini emang hotel terkenal di Jogja? Mungkin pada zamannya terkenal. Karena itu sebenarnya kayak kalau dari kamarnya aja gede, ya kan, dia punya kasur 2 gede, terus kamar mandinya tuh settingannya ada bathtub. Lo bayangin kan kalau bintang 4 lah mungkin ya. 4 lah. Kalau zamannya gitu kan. Sekarang masih ada kalau boleh tahu hotelnya? Kemana sih gue searching itu masih ada. Nah, jadi gue mau konten lagi nih kalau lo mau tahu. Ada berita di tahun 2018 nih. Jadi ceritanya gini dulu gue back dulu deh, Nah, adik sepupu gue itu cerita dia mau study tour. Juga ke Jogja. Ya karena satu hari sebelum dia berangkat, dia ke rumah gue mau minjem tas buat packing lah, ada gini. Terus dia cerita-cerita, iya nih gue mau study tour, gue nanya lo study tour di Jogja mau nginep di mana gitu. Terus dia nyebutin tuh di hotel itu. Hotel yang sama. Tapi gue nggak cerita kejadian-kejadian yang gue alamin. Gue cuma bilang
Lo hati-hati aja. Kalau di sana jangan bercanda-bercanda, jangan cekakakan gitu, karena ya gua pikir kan ya udah jaga-jaga aja gitu. Berarti kalau gua boleh simpulkan ini hotel emang sering disewa sama orang ya buat yang rombongan besar, tadi tour gitu. Oke. Karena mungkin ya emang luas kan, terus ya udah kayak gitu kan, udah kita cerita, adik sepupu gue berangkat nih kan ke Jogja kan, udah nih jalan. Nah sekitar 2 hari kemudian terus dia WA gue, Kak gue balik ke Bogor sekarang. Loh kenapa? Bukannya balik besok gitu? Iya, temen gue meninggal, ada yang meninggal, tenggelam di kolam renang. Kolam renang yang tadi lo ceritain bahwa ada ini ya sosok hitam. Terus meninggalnya tuh jam berapa nggak dikasih tahu detailnya? Enggak, gue nggak itu, gue cuma gila sih. Berarti makan korban ya? Wih, merinding gue. Kayaknya tuh emang begitu, kalau lo tahu ya masuk itu tuh emang hawanya tuh udah kayak hotel-hotel. Sebenarnya sih mungkin ya itu hotel Jaya pada zamannya sih. Tapi ya kayak waduh, gila. Menurut gue bisa tuh kayak sampai penerangannya kayak gitu-gitu tuh yang bikin awalnya tuh jadi serem. Jadi mereka langsung pulang ya karena ada temennya. Jadi mereka langsung pulang karena ada kejadian itu. Itu sampai masuk berita ya. Oh, kalau kalian nih netizen yang penasaran, warga-wargi nih, coba aja tuh tahun berapa? 2018 ada kejadian siswa tenggelam di sebuah hotel di Jogja. Masuk berita berarti ya. Terus gimana? Ada cerita-cerita tambahan lagi yang tentang seputar hotel itu? Enggak sih. Itu sih. Ya, ini menurut gue sih udah epic banget ya. Puncaknya tuh di sepupu lo itu ya, temennya ada sampai memakan korban. Oke guys, kalau kalian nih misalnya ada juga nih cerita-cerita yang seperti Kak Santi ceritain ini, pengalaman di hotel dimanapun, karena gue yakin ya berarti di setiap hotel atau di setiap rumah atau dimanapun itu pasti ada penghuninya ya, tergantung penghuninya tuh, tergantung kita juga bersikap ya, mau berbuat yang tidak baik atau berbuat baik lah. Makanya kita harus selalu bersikap sopan lah dimanapun kita berada ya, supaya ya aman-aman aja gitu ya guys ya. Oke, kalau kalian punya cerita nih tadi ya, langsung aja nih DM di Instagram nih langsung di sini, atau bisa juga email juga nih di sini. Ya, email ke kita cerita-cerita yang menurut kalian horor, pengalaman-pengalaman kalian sendiri atau pengalaman orang terdekat kalian yang menurut kalian cocok nih buat diceritain di Jagat Sukmo, langsung aja. Atau kalau kalian gak punya Instagram atau email, kalian boleh langsung komen di bawah, karena komen itu gratis guys. Langsung aja klik dan cerita panjang lebar pasti kita jawab, dan pasti kita baca gitu ya guys ya. Oke, sampai segini aja dulu video kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa klik tombol subscribe atau share ke banyak orang supaya kita makin semangat lagi bikin-bikin video. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.